Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai value proposition dari e-commerce yang kelompok kami pilih, yaitu Social. Social menjual produk-produk kecantikan dan juga perawatan pribadi yang dapat dicari di toko offline maupun online. Jika ingin mencari di online, dapat dibeli di toko-toko yang terdapat di mall-mall besar, dan Social juga memiliki aplikasi yang bernama Shopko. Para konsumen dapat membeli melalui aplikasi tersebut, dan di situ juga bisa dipakai untuk memberi ulasan, memberi penilaian, dan dapat mengumpulkan poin-poin. Jika nanti poin-poinnya sudah terkumpul, nantinya bisa dipakai untuk menjadi potongan harga ketika membeli suatu produk. Jadi di bagian ini aku bakal jelasin tentang revenue model atau model pendapatan dari Sociala. Kalau dilihat, sumber pendapatan utama Sociala itu datang dari penjualan produk kecantikan dan perawatan pribadi. Mereka jualannya lewat dua cara. Yang pertama itu ada secara online dan yang kedua itu ada secara offline. Dan secara online ini, mereka punya website dan aplikasi yang udah cukup dikenal banget sama para pecinta skincare dan makeup. Terus secara online, mereka juga punya toko fisik di berbagai kota. Jadi, banyak sekali pelanggan yang bisa langsung coba produk atau beli langsung di tempat tersebut. Nah, ada dari dua jalur ini, Sociala itu dapat untung dari margin harga produk yang mereka jual. Jadi, misalnya, mereka membeli dari brand dengan harga tertentu, lalu dijual lagi dengan harga yang udah ditambah keuntungan mereka. Tapi bukan cuma dari produk yang mereka simpan sendiri aja, Sociala ini juga dapat penghasilan dari brand-brand pihak ketiga yang jual produknya lewat platform mereka. Jadi semacam sistem kerja sama gitu, dan dari situ Sociala dapat komisi. Menariknya lagi, strategi kayak gini tuh bikin Sociala punya banyak pilihan produk dan bisa jangkau pasar yang lebih luas. Konsumen juga yang suka belanja online bisa lewat aplikasi, tapi yang lebih suka pengalaman langsung juga bisa datang ke tokonya, seperti itu teman-teman. Intinya, revenue model Sociala ini cukup fleksibel dan pintar karena mereka bisa mendapatkan pemasukan dari berbagai arah, baik dari jualan langsung, kerjasama brand lain, maupun dari pengalaman belanja offline yang terus mereka kembangkan, seperti itu teman-teman. And nextnya aku mau ngejelasin bagian market opportunity atau peluang pasar dari Sociala. Jadi di industri kecantikan di Indonesia tuh lagi naik banget kan, dan nilainya bahkan diprediksi bisa nyentuh 1,9 miliar dolar di tahun 2025 ini, dan pertumbuhannya tuh sekitar 6-7% per tahun. Dan yang paling ramai itu di bagian skincare, dan yang kebetulan juga jadi fokus utama Sociala nih teman-teman. Bahkan kalau dilihat dari sisi konsumen, sekarang orang-orang tuh makin sadar sama bahan yang mereka pakai. Banyak yang lebih suka produk lokal, halal, atau yang bahannya natural. Terus sebelum beli juga mereka bisa cari review dulu. Nah, ini tuh cocok banget sama Sociala yang punya Shopko dan Beauty Journal, tempat yang orang bisa cari review dan edukasi soal produk kecantikan. Selain itu, Social juga kuat banget karena mereka nggak cuma jualan online aja, tapi juga punya banyak banget toko fisik di berbagai kota. Jadi konsumen ini banyak banget bisa belanja dimanapun, mau online bisa, mau langsung ke tokonya juga bisa. Tantangan buat si Social ini tuh pasti ada, karena saingannya sama e-commerce besar, harga yang sensitif, sama tren kecantikan yang cepat banget berubah sekarang. Tapi dengan posisi ini, mereka tuh punya peluang besar banget buat terus berkembang di dunia beauty Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang competitive advantage. Untuk yang pertama, spesialisasi kecantikan, kita punya fokus pada beauty dan personal care, kurasi brand terpercaya, dan positioning sebagai beauty destination. Dan yang kedua, ekosistem omnichannel, kita punya 50 plus offline store dan customer journey lebih lengkap. Dan kita juga punya online e-commerce di aplikasi yang bernama Socho. Dan untuk yang ketiga, keaslian dan keamanan produk kita, semua produk resmi terdaftar di BPOM, sertifikat halal, dan membangun trust di tengah maraknya produk palsu. Untuk competitive environment, kita kompetitor utama kita adalah seperti Shopee, Tokopedia, Retail Drugstore, Guardian, Watson. Terus untuk e-commerce spesialis kita ada Sephora, Beauty Haul, gitu-gitu. Dan tantangan dari kompetisi kita adalah persaingan harga dan promo di marketplace yang ada. Untuk popularitas brand asing Korea,
Jepang, Cina gitu-gitu, dan kita punya tuntutan sertifikasi halal dan keamanan. Dan kekuatan kompetitif Sosiola ada omnichannel online plus 50 toko fisik, kurasi dan keaslian produk BPOM resmi, dan mendukung brand lokal. Saya akan mempresentasikan tentang market strategi Sosiola. Yang pertama ada strategi marketing one stop shopping. Sosiola menerapkan strategi marketing one stop shopping dengan menyediakan portofolio produk kecantikan yang komprehensif. Mereka menawarkan ribuan produk dari berbagai merek terkemuka dalam industri kecantikan, mulai dari skincare, make up, perawatan rambut, perawatan tubuh, hingga produk kesehatan dan kebugaran dalam satu platform. Yang kedua ada strategi marketing merchandise plans. Nah, dalam penerapan strategi marketing ini, Sosiola melakukan pendekatan yang cermat dan terencana dalam mengelola portofolio produk mereka. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah pemilihan produk yang diperjualbelikan. Nah, Sosiola ini melakukan penelitian pasar dulu yang mendalam dan memahami tren kecantikan terkini. Terus permintaan konsumen, serta preferensi dan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada marketing personal selling. Nah, marketing personal selling yang diterapkan oleh Sosiola bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan interaktif kepada konsumen. Nah, salah satu cara Sosiola menerapkan personal selling adalah melalui layanan pelanggan yang responsif dan komunikatif. Yang keempat ada strategi marketing sales promotion. Nah, Sosiola menerapkan strategi marketing sales promotion dengan berbagai cara yang menarik. Salah satunya seperti diskon besar-besaran saat Harbolnas Beauty Sale atau promo ulang tahun di mana konsumen akan mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang kelima ada strategi marketing sosial media. Nah, Sosiola ini aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Nah, mereka secara konsisten menghadirkan konten yang menarik dan relevan, termasuk ulasan produk, tutorial kecantikan, tips perawatan, dan informasi terkini tentang tren kecantikan. Nah, dengan adanya konten-konten ini, itu dapat membantu membangun kepercayaan dan menarik minat konsumen. Selanjutnya ada organizational development. Jadi Sosiola mengembangkan organisasinya dengan membentuk tim khusus di bidang teknologi, marketing digital, brand development, dan juga operasional toko offline. Tujuannya supaya strategi omnichannel mereka berjalan efektif. Selain itu, mereka juga didukung oleh investor besar untuk memperluas platform dan pasar di Indonesia. Dengan tim profesional ini, Sosiola bisa terus berinovasi dan menjaga pengalaman konsumen tetap bagus. Oke, kita sampai di slide terakhir yaitu tim manajemen tim. Sosiola ini mempekerjakan karyawan sebanyak 1.794 orang. Dan Sosiola ini juga mempunyai tim manajemen Sosiola, termasuk CEO founder dan CEO John Rashid. Dan Sosiola juga mempunyai CEO founder lainnya, termasuk CEO founder Krisanti Indiana, dalam kurung CMO, CEO founder Christopher Madiam, dan pemimpin senior lainnya seperti Wakil Presiden Hukum dan Kepatuhan Silvani Jotiar dan Wakil Presiden Perdagangan Friska Sihotang. Dan perusahaan ini juga berkolaborasi dengan kapitalis Ventura seperti David Gaudet dan Aditya Pendiala. Mereka dari perusahaan seperti Jungle Ventures dan VB Ventures.